Mana buktinya kalau saya kecepatan 2 meter sebelum jalur terbukanya? Nah, teman-teman, jangan khawatir ya. Polisi di Swiss itu memang correct ya. Jadi memang betul mereka mempunyai bukti-bukti CCTV ya kalau ban mobil saya itu 2 meter sudah pergi ke kanan. Saya kan akhirnya ya oke, saya bilang gitu. Di setiap negara mempunyai peraturan khusus untuk tata tertib lalu lintas. Contohnya, peraturan di negara Swiss tentu berbeda dengan peraturan di negara Jerman atau di Perancis ataupun di negara Indonesia. Nah, teman-teman tercinta, pada kesempatan ini saya ingin sharing, berbagi informasi kepada sahabat yang berada di Indonesia, terutama kalian yang ingin berkunjung ke negara Swiss dan menginginkan untuk rent a car ya, untuk menyetir mobil sendiri di negara Swiss, maka hal ini sangatlah penting untuk kalian ketahui. Untuk selengkapnya, ikuti videonya. Halo sahabat tercinta, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin sharing ya, informasi yang sangat penting untuk kalian yang ingin mengendarai kendaraan sendiri jika kalian datang berlibur ke negara Swiss. Nah, kenapa informasi ini akan saya sampaikan? Karena hari kemarin saya mendapatkan surat dari Kanton Polizei Zürich. Ya? Nah, ini surat apa ya? Surat cinta atau surat kasih sayang? Kita buka, teman-teman. Ternyata, aduh maaf ya, saya jadi ingin ketawa sendiri. Saya mendapatkan surat denda ya, karena saya mengendarai kendaraan terlalu cepat. Nah, ini dia. Di sini ditulis ya, kalau saya, karena di daerah pedesaan ya, kita hanya diperbolehkan 50 km per jam saja di daerah desa-desa atau perumahan itu. Bahkan kalau di tempat-tempat tertentu ya, contohnya di depan rumah saya, karena ini pemukiman penduduk, hanya diperbolehkan 30 km per jam saja. Nah, ini kejadiannya adalah pada tanggal 22 Oktober 2022 ya. Jadi sudah hampir 1 bulan lalu, tetapi surat tagihannya baru datang kemarin. Nah, begini ceritanya teman-teman ya. Saya mengendarainya itu kelebihan 2 km per jam. Jadi nggak banyak kan? Kalau teman-teman yang biasa mengendarai kendaraan sangat bisa merasakan ya, antara 50 km per jam atau 52 km per jam. Itu kan nggak terasa sama sekali ya. Mungkin karena saya sedang mengobrol dengan anak saya atau suami saya di dalam kendaraan, sehingga saya nyupirnya itu saya tidak pergunakan tempomat. Biasanya saya pergunakan tempomat juga. Itu sangat membantu ya. Nah, ternyata tiba-tiba ada yang flash kayak gitu ya, ngeblitz kayak kamera, cak kayak gitu. Nanti saya bingung ya, ada apa itu? Karena saya itu melewati jalur tersebut itu setiap hari, jadi saya tahu banget di mana ada radar, di mana tidak ada radar. Nah, namun pada hari sial saya itu ada radar yang dibilangnya mobile radar. Jadi radarnya itu bisa dipindah-pindahkan ya oleh pihak kepolisian. Ada banyak juga radar yang fix ya, yang tetap kayak begitu. Dan ada juga radar yang berpindah-pindah tempat. Nah, kebetulan hari itu
Di jalan yang biasa saya lalui itu dipasang ya mobile radarnya itu. Sehingga karena saya kelebihan 2 km per jam, tidak ada ampun ya, ada blitz. Saat itu ya tidak apa-apa ya, saya lanjut berkendaraan. Namun hampir sebulan setelah kejadian itu saya mendapatkan surat ini ya. Saya jadi ketawa sendiri. Memang saat itu saya pikir, oh saya terlalu cepat atau something wrong kayak gitu. Itu saya sudah sadar, hanya saya belum tahu apakah itu cahaya matahari atau apa kayak begitu kan. Nah, tapi kalau di sini tuh sudah tertulis mit einer automatischen Verkehr-Überwachungsanlage der Kantor Polizei Zürich. Jadi dengan adanya otomatik radar yang memantau kendaraan berlalu lintas, kami menetapkan kalau mobil bernomor ya. Jadi di sini nomor mobilnya ditulis, pengendaranya ya siapa, di situ ditulis juga perempuan atau laki-laki karena juga ada fotonya. Ini foto saya. Nah, di daerah mana, di jalan apa, jamnya jam berapa, harinya juga ya ada di situ tertulis. Kecepatan yang Anda lakukan adalah 52 km per jam, sedangkan ketentuan atau peraturannya adalah 50 km per jam. Jadi saya kelebihan 2 km per jam saja, dan saya mendapatkan denda sebesar 40 franc atau 600.000 rupiah saja. Jadi ini dendanya kecil banget ya, karena saya cuma 2 km per jam. Jadi intinya saya ingin menginformasikan ya kepada sahabat dari Indonesia yang ingin berkunjung ke negara Swiss dan mengendarai kendaraan sendiri. Di sini tidak ada ampun ya. Kalau petunjuknya menunjukkan 50 km per jam, itu harus maksimum 50 km per jam. Kalau 80 km per jam, maksimum 80 km per jam. Atau kalau di jalan tol di negara Swiss ini diperbolehkan maksimum 120 km per jam. Maka jangan coba-coba melebihi dari kecepatan itu. Kenapa nggak boleh gitu kan ya pertanyaannya? Well, boleh-boleh saja. Kalian boleh mengendarai sesuka hati ya. Namun resikonya sangat tinggi dan sangat mahal. Kebetulan saya hanya 2 km per jam lebihnya ya kecepatannya. Namun jika sampai melebihi ya 30% dari ketentuan yang sudah ditulis ya, contohnya kalau 30% dari 50 km per jam atau dari 80 km per jam, kayak begitu kita bisa kehilangan Fahrausweis atau SIM ya, driving license kita itu bisa diambil selain kita mendapatkan denda yang sangat tinggi. Jadi ini mohon kalian ingat ya, kalau di negara Swiss itu walaupun kita tidak melihat polisi berjejer di pinggir jalan ya, atau cuma sekali-kali saja mereka mengadakan razia atau kontrol seperti itu, namun radar banyak sekali dipasang. Apalagi kalau di kota-kota besar itu hati-hati banget ya, harus sekali hati-hati. Nah, bahkan di pedesaan kecil pun ya, karena saya ini jalan yang saya lalui ini daerah pedesaan, terpasanglah radar yang mobile ya, yang bisa dipindah-pindah seperti itu. Dan ini hasilnya ya teman-teman ya, tidak ada ampun. Berbicara masalah denda atau pelanggaran lalu lintas ini, maka saya jadi ingat ya, selama hampir 40 tahun saya tinggal di negara Swiss, ini adalah yang kedua kalinya.
Yang pertama kalinya itu sudah beberapa tahun lampau ya, di mana saat itu saya mendapatkan dendanya sangat tinggi. 600 Swiss franc atau 9 juta rupiah ya, saya mendapatkan denda. Nah, masalahnya adalah saat itu saya sedang mengendarai di jalan tol dengan kecepatan 120 km per jam. Nah, karena saya mau keluar ya dari jalan tol itu, maka saya mengambil, karena itu kan ada 3 jalur, saya mengambil jalur tengah. Karena mau keluar saya ambil jalur kanan, karena di sini setir kanan ya, jadi kalau keluar itu selalu dari sebelah kanan kayak begitu ya teman-teman. Nah, ketika 3 jalur itu ada jalur yang tertutup, garis putih yang di jalannya itu tertutup, nggak terpotong-potong. Nah, saya itu kecepatan ya mungkin hanya 2 meter. Kecepatan pindah jalur dari jalur tengah ke jalur kanannya 2 meter sebelum si tanda garis putih yang terputus-putus itu ya. Kalau yang terputus-putus kita kan boleh pindah jalur kayak begitu. Tapi kalau garis penuh itu verboten ya, nggak boleh kayak gitu. Nah, karena kecepatan 120 km per jam di jalan tol dan saya sudah melihat ke belakang kosong kayak gitu ya. Oh, saya pikir saya banting aja, cepat-cepat masuk ke jalur kanan karena saya mau keluar. Nah, sialnya kebetulan mungkin 300 meter di depan saya itu ada satu mobil yang kelihatannya mobil sipil kayak begitu ya. Jadi bukan mobil yang bertuliskan mobil kepolisian. Namun di dalamnya itu ada 2 orang polisi yang sedang kontrol, memakai radar juga ya, memakai CCTV. Mereka mengkontrol kedisiplinan masyarakatnya bagaimana berkendaraan. Nah, begitu saya pindah jalur, itu bapak polisinya keluar dari mobil nunggu di depan saya ya, dan dia menyetop saya kayak gitu. Saya ke pinggir. Lantas dia tanya, bisa saya lihat surat-surat kendaraan Anda dan juga SIM ya, driving license seperti itu. Maka saya perlihatkan, saya bertanya, apa yang saya buat salah, kenapa saya di stop begitu kan ya, karena kalau di negara Swiss itu tidak umum ya, tidak banyak sekali polisi membuat razia. Memang kadang-kadang ada ya, tapi tidak seperti di negara Indonesia kayak gitu ya. Lantas dia menjelaskan kepada saya kalau Anda sudah membuat kesalahan, pindah jalur terlalu cepat, Anda melanggar itu jalur tertutup ya, jadi nggak boleh pindah dari tengah ke kanan itu. Dan kami akan membuat surat denda kepada Anda kayak gitu karena sudah melanggar peraturan. Nanti saya bilang, oh gitu ya, saya nggak berasa, saya pikir, karena di belakang saya juga kan kosong itu Pak Polisi, jadi aman semuanya. Dia menjawab, ya tentu aman dan itu kosong katanya gitu. Saya pikir setelah dia menjawab begitu berarti masalah selesai ya, karena tidak ada terjadi kecelakaan, tidak mengganggu sesuatu. Namun dia tetap ya menulis di satu surat kalau saya sudah melanggar kayak gitu, dan saya pun terima ya. Karena saya pun bertanya, mana buktinya kalau saya kecepatan 2 meter sebelum jalur terbukanya. Nah teman-teman, jangan khawatir ya, polisi di Swiss itu memang correct ya, jadi memang betul. Mereka mempunyai bukti-bukti CCTV ya, kalau ban mobil saya itu 2 meter sudah pergi ke kanan. Saya kan akhirnya, ya oke, saya bilang gitu. Lantas dia kasih surat bukti tilangnya ya, dan tidak apa-apa ya, saya sudah bisa berkendaraan lagi. Namun teman-teman ya, kurang lebih beberapa minggu dari hari itu, seperti hari ini juga sama ya, saya mendapat lagi surat seperti ini.
Begitu saya buka, my God, saya kaget ya. Dendanya saat itu adalah 600 Swiss franc atau 9 juta rupiah. Nah, gila ya. Jadi dengan kesalahan, kekonyolan yang saya buat seperti itu, maka saya harus membayarnya 9 juta rupiah. Mungkin ada yang penasaran ya, wah nggak usah dibayar aja ya, ngapain gitu ya kan ditagih 9 juta rupiah hanya dengan kesalahan seperti itu. Nah, saya informasikan kepada teman-teman, kalau hal demikian itu di negara Swiss tidak berlaku. Jadi kalau datang ya surat tagihan seperti ini pun kita diberikan waktu itu selama 30 hari untuk membayarnya. Kalau kita tidak bisa dalam 30 hari untuk membayarnya, kita harus menelepon dan meminta toleransi. Barangkali saya memerlukan 40 hari atau 50 hari, itu bisa ya, tapi kita harus menelpon dan memberikan informasi bahwa saat ini saya tidak bisa membayar denda ini, maka saya akan bayarnya bulan depan. Itu oke ya. Tapi kalau kita membiarkan ya, dibiarin aja kayak begitu, jangan khawatir teman-teman ya. Akan ada lagi surat peringatan kedua di mana yang tadinya dendanya 600 itu akan menjadi 650. Nah, tapi kalau kita ngotot ya, biarin aja kayak gitu, juga tidak apa-apa. Jangan khawatir. Negara Swiss tidak akan lupa untuk masalah itu ya. Mereka akan mengirimkan lagi tagihan yang ketiga dengan harga yang lebih tinggi. Nah, jadi kayak begitu. Kita nggak bisa berbelok, kita nggak bisa beralasan seperti apa. Kalau sampai tagihan ketiga kita tetap ya tidak mau membayar, maka mereka ya dari kantor kepolisian atau tagihan apa saja ya teman-teman ya, tagihan telepon, tagihan air, tagihan apa saja, itu prosesnya seperti ini. Kalau 3 kali ya surat peringatan kita tidak gubris atau kita tidak memberikan respon ya kepada kantor tersebut yang mengirimkan surat tagihannya kepada kita ya, maka mereka akan mengirimkannya ke kantor yang disebut Betreibung. Nah, kalau sudah sampai di kantor itu, maka kantor itu punya wewenang ya untuk menghubungi tempat di mana kita kerja dan memotong gajinya dari situ ya, dengan tentu saja jadi tambah ya, karena ada juga biaya administrasi yang dijatuhkan. Seperti contohnya tadi dari 600 itu kita bisa jadi bayarnya 1000 ya, seperti itu. Nah, dengan adanya sistem seperti ini di negara Swiss, maka mau tidak mau masyarakatnya pun akhirnya sadar. Daripada bermasalah, lebih baik cepat-cepat bayar karena memang konsekuensi kita melanggar peraturan. Nah, di sini. Dan sebaliknya, dari pihak kepolisian mereka menjalankan tugasnya dengan baik ya. Tidak bisa disogok-sogok ya teman-teman ya, ini harus digarisbawahi. Jadi karena kerjasama kedua belah pihak, peraturan yang ketat, peraturan yang dijalankan dengan tidak ada korupsi ya, sehingga masyarakatnya pun tahu kalau ini peraturan harus diikuti, otherwise harus bayar mahal. Saya yakin banyak di antara sahabat-sahabat yang sudah mengetahui ya masalah ini atau peraturan ini. Namun saya pun yakin ada di antara teman-teman yang belum memahami peraturan berlalu lintas di negara Swiss. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini membuka wawasan dan menambah pengetahuan ya untuk teman-teman yang akan berkunjung ke negara Swiss. Berhati-hatilah ya, karena walaupun tidak ada polisi di pinggir jalan, itu radarnya ada di mana-mana. Sehingga kalau
Yang seperti saya lakukan ya, walaupun hanya 2 kilometer per jam lebih cepatnya, saya tetap harus membayar denda. Demikianlah sharing saya pada kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung dari Switzerland mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.